Hey, yo Tsumagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin. Jadi, ini adalah ringkasan mini chapter 1090 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Redon, pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus dengan lanjutan informasi tentang perang yang akan terjadi di Pulau Aegean, terutama kondisi dari kru bajak laut topi jerami dalam menghadapi situasi genting ini. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail mengenai Kizaru yang bersiap untuk menghadapi mantan rekannya beserta dengan kekuatan legendaris dari sang Dewa Nika. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1090 kita kali ini diberi judul Admiral Kizaru. Chapter kita kali ini mendapatkan cover fan request dari seorang penggemar. Di sini terlihat Kapten Kuro yang sedang membaca buku dengan beberapa kucing. Awal chapter kembali berlanjut di Pulau Aegean dan kali ini di mana terlihat bahwa Kizaru telah tiba di pulau tempat krunya berada dengan menggunakan teknik Yata no Kagami. Di chapter ini terdapat momen keren di mana Gorosei Saturnus berbicara dengan Luffy melalui Denden Mushi. Luffy mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi raja bajak laut dan Morgan menguping percakapan mereka. Nah, sementara itu posisi Robin pada saat ini sudah bersama dengan kru bajak laut topi jerami, namun belum diketahui pasti posisi dia pada saat kru berkumpul dalam suatu panel kemarin. Di sisi lain, Lucy mengirimkan informasi kepada Kizaru tentang apa yang terjadi di dalam kubah. Saturnus bertanya kepada Kizaru apakah dia bisa dengan kecepatan cahayanya masuk ke dalam kubah. Kizaru mengatakan, bisa, tapi orang yang melindungi kubah di luar adalah temanku. Dia langsung menyerang pulau tersebut, namun Sentomaru memblokir serangan Kizaru. Kizaru memberitahu Saturnus jika dia menyerang Sentomaru, Sentomaru akan memerintahkan semua binatang laut, Seraphim, dan juga Pasifista untuk menghancurkan kapal mereka. Saturnus berkata bahwa mereka perlu melindungi 3 hal dalam pulau tersebut dan tidak bisa untuk dihancurkan. Pertama adalah Pang Record, kedua York, dan yang ketiga adalah pembangkit listrik yang menciptakan Mother Flame. Vegapunk bilang mereka bisa melarikan diri dengan menggunakan Vega Force karena sudah dekat dengan Sunny. Vegapunk mencoba memecahkan kata sandi yang dibuat oleh York. Sementara itu, di sisi lainnya, Luffy, Bunny, Franky, dan juga Punk 02 tiba di kapal dan Vega Force di sebelahnya. Dan dalam chapter ini pun terungkap bahwa Shaka dan juga Pythagoras meninggal, sementara Edison dan juga Atlas statusnya masih hidup. Terdapat juga kerusakan di beberapa Seraphim, namun tidak terlalu besar. Kita kemudian melihat Lucci berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian orang di CP yang terlihat seperti Usopp bertanya kepadanya tentang apa yang kau katakan. Lalu Lucci menjawab, tidak apa-apa, aku sedang berbicara dengan diriku sendiri. Nah, ketika Kizaru berbicara dengan Saturnus, Lucy mengirimi mereka informasi tentang apa yang terjadi di dalam kubah. Mereka pun berkata, Lucy sangat pintar. Nah, disinilah terungkap bahwa mengapa Robin dan juga Kaku tidak berada di kumpulan kru pada saat chapter kemarin. Ternyata Robin dan juga Kaku terluka. Kaku cedera berbaring terlentang sementara Lucy menyuruhnya istirahat. Di sisi yang lainnya, Robin pun juga terluka. Chopper mengobatinya dan dia berterima kasih kepada Chopper. Kemudian panel berpindah lagi dan menuju ke posisi dari Vivi berada. Sekarang Vivi dan juga Wapol berada di belakang Morgan. Mereka mendengarkan panggilan yang terjadi antara Luffy dan juga Gorosei. Mereka semua mendengar Luffy mengatakan bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Luffy pun berbicara dengan Gorosei untuk bernegosiasi. Dia menyuruh mereka pergi dengan semua kapal jika mereka ingin York ini tetap hidup. Nah, kemudian Gorosei bertanya kepadanya tentang sesuatu. Luffy dengan bodohnya menjawab dengan jujur. Lalu Robin marah dan menutup telepon tersebut. Robin memarahi Luffy karena memberikan informasi dengan begitu mudahnya. Robin bilang, ini negosiasi, tapi tindakanmu sangat bodoh. Luffy mengira itu berhasil, tetapi Usopp juga menyebutnya bodoh. Dalam chapter ini pun kita mendapatkan penjelasan tentang cara kerja dari Bubble Shield atau pelindung gelembung. Nah, alat ini ternyata meniadakan kemampuan pengguna buah iblis. Itu memiliki kemampuan yang sama dengan batu laut. Namun perlu dicatat itu tidak terbuat dari batu laut. Gelembungnya sama dengan yang digunakan oleh Pacifista Mark III. Mereka juga memiliki senjata gelembung. Kemudian ada juga momen kocak di mana Luffy mengira Seraphim Hancock adalah Hancock yang asli. Luffy berkata, "Hei Hancock, tolong jangan gunakan kemampuanmu pada teman-temanku." Seraphim Hancock tersipu dan berkata,
Oke, Lucy menatap Stacy dan ketika dia menyadarinya, dia menyuruhnya berhenti. Dan di akhir chapter, Luffy pun merasakan sesuatu melalui haki pengamatannya dan dia mengatakan bahwa orang yang sangat kuat sudah tiba di pulau ini. One Piece Chapter 1090 menegaskan bahwa kita akan melihat kemampuan sebenarnya dari Admiral Kizaru dengan jabatan yang dia miliki sebagai seorang laksamana. Patut diingat ya bahwa ini adalah kedua kalinya Kizaru bertemu dengan kru bajak laut topi jerami setelah sebelumnya kita mengetahui mereka melakukan konfrontasi di Pulau Sabaody. Kejadian ini seakan sangat menarik terulang kedua kalinya, namun pada posisi saat ini, kru bajak laut topi jerami sudah berbeda dari sebelum time skip. Namun tentu saja dari sisi pemerintahan dunia juga punya hal yang berbeda pasca 2 tahun terlewatkan. Para admiral tentu juga sudah mengantisipasi dan tahu bagaimana kemampuan dan pergerakan bajak laut topi jerami agar mudah untuk dikendalikan jika bertarung dengan mereka. Apakah mungkin pertarungan ini akan di-skip lagi oleh Oda Sensei? Mengingat Luffy sepertinya ingin benar-benar untuk memindahkan Vegapunk ke tempat yang lebih aman dengan cara membawanya menuju ke Pulau Elba. Namun tentu rintangan makin banyak dengan adanya York yang memberikan kode rahasia agar seseorang tidak bisa mudah keluar dari pulau tersebut. Ada atau tidaknya perang besar ini akan ditentukan oleh kedua belah kubu, baik dari sisi pemerintahan dunia yang akan mencoba untuk masuk ke dalam pulau, meski Frontier Dome masih dengan 100%. Di sisi lain, kru bajak laut topi jerami beserta dengan Vegapunk mencoba untuk kabur dan mengantisipasi perang, karena mungkin mereka sudah tahu bahwa mereka semua tidak akan bisa menang dengan banyaknya pasukan pemerintahan dunia yang menginvasi pulau tersebut. Nah, jadi untuk hal ini akan Tamagong jelaskan lebih detail lagi dalam video analisa ya. Kita akan bersama-sama membahas tentang skema perang besar jika memang benar akan terjadi dan siapa yang akan bentrok melawan siapa di Egghead ini. Oke, ada beberapa info yang Tamagong dapatkan tentang statement dari Oda Sensei bahwa akhir-akhir ini manga One Piece sering break. Nah, pesan dari Oda Sensei ini dia katakan di Weekly Shonen Jump edisi nomor 36 dan juga 37. Maaf atas jadwal yang tidak konsisten sebelum acara Netflix dirilis. Yups, jadi Oda Sensei meminta maaf atas jeda yang dialami One Piece akhir-akhir ini karena pekerjaannya di One Piece Netflix live action series. Beliau harus merampungkan dulu beberapa pekerjaan ini dalam seri tersebut karena tentunya beliau juga berkecimpung dan ikut turut memproduksi live action, jadi akan sangat sibuk kan membagi dua waktunya antara merilis manga dan juga memproduksi live action yang sebentar lagi di akhir bulan ini akan tayang di Netflix. Jadi bersabar ya nakama, maklumi kesibukan beliau dan kita berdoa saja semoga beliau tetap sehat dan bekerja dengan semangat juga dapat istirahat yang cukup. Yups, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagong hari ini. Mohon maaf ya jika ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di review besok. Sekian dari Tamagong dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.